Evil Dead klasik buatan Sam Raimi sepatutnya dijadikan cermin bagi berbagai horor kesurupan, patah-patah, berdarah-darah, muntah-muntah jika mereka ingin hadir sebagai hiburan. Karena dalam film-film Sam Raimi itu, kekerasan tidak pernah dihadirkan hanya for the sake of violence, melainkan ya untuk humor. Evil Dead itu ingin bersenang-senang dengan horor itu sendiri. Jadilah horor sadis tapi kocak sebagai pamungkas bagi horor buatan Sam Raimi. Memang nggak segampang itu menyamainya. Banyak horor campy yang terinspirasi, tapi nggak semuanya yang bisa mulus menghadirkan sadis dan lucu sekaligus. Bahkan remake Evil Dead tahun 2013 yang sukses dan gory dan fun itu bagi kritikus belum cukup. Masih belum sama nada kocaknya dengan buatan Sam Raimi. Nah, Evil Dead Rise garapan Lee Cronin kali ini pun menghadapi tantangan yang serupa dengan remake tersebut. Simply karena waktu sudah berubah, era itu udah beda gitu. Dalam genre horor, yang receh-receh semakin dianggap remeh karena sekarang horor harus punya makna tertentu. Kita ini sekarang berada di dalam era elevated horror. Horor yang dianggap bervalue bagus, kini tidak lagi semata bunuh sana-sini, sadis absurd muncrat-muncrat, tapi lebih kepada penceritaan yang dark, memuat tema atau komentar sosial, serta visual yang nyeni. Nah, bagaimana membuat horor yang menghibur, meneruskan pesona dan jati diri induk franchise-nya di tengah audiens yang meminta sesuatu yang lebih bermakna. Nah, inilah tantangannya. Evil Dead Rise berusaha untuk literally rise above all of that. Bebas dari kebutuhan untuk melanjutkan cerita atau dunia sebelumnya, Evil Dead Rise hanya mengharuskan untuk menampilkan The Book of the Dead dan Deadites dan beberapa item nostalgia sebagai koneksi dan identitas. Cronin membawa horor itu ke panggung yang sama sekali berbeda dari yang sudah-sudah. Alih-alih di kabin di tengah hutan, panggung horor kali ini berada di sebuah apartemen di kota. Karakter-karakter pengisi ceritanya pun tidak lagi geng remaja, melainkan satu keluarga. Keluarga yang bukan sembarang keluarga. Di adegan pengenalan mereka, kita melihat ibu yang tatoan sedang menyolder sesuatu, abang yang ditindik sedang mengolah musik dari piringan hitam, kakak yang rambutnya cepak sedang bikin poster untuk demo lingkungan, dan adik yang masih kecil sedang menggunting kepala boneka. Ini keluarga yang badass. Mereka nggak punya sosok ayah, yang mereka punya itu adalah seorang bibi yang bekerja sebagai teknisi gitar sebuah band. Nah, bibi yang actually jadi tokoh utama cerita. Bibi ini muncul di depan pintu apartemen mereka malam itu untuk mengabarkan kepada kepada kakaknya yang sudah lama tidak ia hubungi bahwa dia akan menggugurkan anak yang tengah ia kandung. Nah, reuni kecil-kecilan mereka sayangnya tidak bisa berlangsung lama karena segera setelah rekaman mantra Book of the Dead yang ditemukan di bawah apartemen diputar musiknya, hunian yang dingin dan sepi itu berubah menjadi merah dan penuh teriakan. Sang ibu kesurupan dan menjadi deadite menyerang anak-anaknya sendiri. Beth, sang bibi, harus mengeluarkan ponakan-ponakannya dari sana. Apartemen dan ibu yang jadi setan memang seketika mengingatkan kita kepada Pengabdi Setan 2 Communion. Tapi untungnya, meski sama-sama dibuat sebagai seru-seruan horor, Evil Dead Rise yang memang aware untuk jadi elevated horror punya statement di balik cerita, di balik wahana hiburannya. Film ini nggak hanya sekedar nyuruh penonton untuk menebak-nebak kode dari fantasi liar pembuatnya. Nah, naskah Evil Dead Rise memuat close story tentang journey karakter utama. Inilah yang bikin film ini tuh jadi hiburan horor yang bergizi. Journey Beth adalah tentang ketakutan menjadi ibu. Bagi Beth, melihat kakaknya kesurupan dan melukai anaknya sendiri, bagaikan melihat momok dari perwujudan ketakutannya bahwa ia akan jadi ibu yang seperti itu. Beth tuh nggak yakin dia akan bisa jadi ibu yang baik. Nyatanya, perjuangannya berusaha menyelamatkan para ponakan serta jabang bayinya sendiri di dalam perut, jadi menyadarkan dirinya bahwa dia bisa kok jadi ibu yang kuat gitu. Percakapan soal menjadi ibu disebar oleh naskah di sela-sela adegan-adegan sadis, membuat film ini jadi punya momen-momen kecil yang penuh jiwa, membuat kita semakin peduli sama karakter. Momen grounded yang aku suka adalah ketika Cassie, ponakan yang paling kecil, berkata bahwa Beth ini kelak akan jadi ibu yang baik, karena Beth mampu untuk membuat anak kecil seperti dirinya percaya sama kebohongan. Jadi menjadi ibu itu adalah ketika kita belajar kekuatan yang tidak kita tahu kita punya. Dan ketika kita juga menghadapi ketakutan yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Itulah makna jadi ibu yang
yang kutangkap ada di film ini. Dengan terkliknya gagasan tersebut, nonton Evil Dead Rise jadi semakin menyenangkan, karena kita jadi punya alasan lebih untuk peduli dan kemudian seru-seruan melihat rentetan adegan-adegan mengerikan. Sutradara Lee Cronin definitely menggunakan semua trik Sam Raimi. Semua gerak kamera, semua permainan desain suara, ia gunakan maksimal untuk ngasih suasana eerie. Build up adegan-adegan seram terasa sangat efektif, keciri dari tidak terganggunya tempo relatif cepat yang dipakai oleh film dalam bercerita. Keserupan mungkin memang sudah sering dilakukan dalam horor, tapi bagaimana semua kejadiannya dimainkan dan tervisualkan adalah tergantung pada kreasi sutradara. Adegan hujan darah di film sebelumnya disaingi oleh Cronin lewat adegan terjebak di dalam lift yang perlahan dipenuhi oleh darah. Nah, selain itu, di film ini ada banyak banget adegan-adegan memorable terkait yang dilakukan oleh si ibu kesurupan dan cara kamera menampilkannya. Adegan ngintip di lubang pintu misalnya. Kalian tahu kan kalau dalam horor tuh kadang suatu momen sebaiknya dibiarkan untuk kita bayangkan saja gitu, dilakukan off cam. Nah, sekuen Beth ngintip keluar apartemen ke lorong tempat Ellie menghabisi penghuni apartemen yang berusaha membantu mereka, benar-benar memanfaatkan kengerian dari on cam off cam dengan berimbang dan efektif. Satu lagi yang juga kena ngerinya bagiku adalah soal rekaman suara. Ya kan, setelah kemarin di Seudino pakai suara rekaman kaset, di Evil Dead Rise ini digunakan suara rekaman dari piringan hitam. Personally, aku suka trop dengerin suara rekaman ini. Aku suka ini di game Fatal Frame, aku juga suka saat trop ini muncul di film horor. Buatku, rekaman yang terputus-putus dengan suara orang yang nggak tahu kita siapa, itu ngasih layer keseraman ekstra gitu. Membuat eksposisi yang disampaikan jadi punya kesan seram. Nggak sekedar kayak ngelihat lagi googling kalau lagi googling karakternya gitu kan. Nah, buatku ini harusnya lebih banyak lagi film yang memanfaatkan trop rekaman suara seperti ini. Evil Dead Rise ini juga punya prolog yang telah menjadi begitu fenomenal berkat sekuen kredit title-nya. Keseluruhan pembuka itu efektif sekali ngeset apapun yang membuat kita jadi menyambungkan di benak masing-masing bahwa inilah film Evil Dead klasik dalam dunia modern. Ya kan, di pembuka itu kita langsung dibawa ke tengah hutan sebentar untuk ngingetin bahwa ya ini adalah universe-nya Evil Dead gitu. Struktur film ini actually memang tak biasa, agak aneh, dengan prolog dan epilog yang sebenarnya nggak nyambung directly dengan cerita utama Beth dan keluarga kakaknya. Tapi, prolog dan epilog itu berhasil menjaga kesan kisah yang tertutup, sekaligus juga tetap membuka kemungkinan untuk lanjutan Deadites dan Book of the Dead berikutnya. Tentu juga tak lupa kita salut juga sama aktor-aktornya, terutama Alicia Sutherland, yang jadi Ellie, si ibu kesurupan. Si Alisa ini dapat banget menacingnya gitu, mimik seringai setan ketika berusaha mengelabui anak dan adiknya sendiri. Lily Sullivan yang jadi Beth juga diporsir fisik dan emosinya. Sama seperti Terrifier 2, Evil Dead Rise paham untuk nggak nanggung-nanggung menyiksa para karakter, terutama para karakter utama. Aktor yang jadi anak-anak Ellie juga total semuanya dihajar, termasuk anak yang paling kecil. Karena secara penulisan, keluarga yang jadi saling melukai ini itu adalah konteks yang penting. Itulah bobot drama yang diincar film lewat gagasan dan alasannya mengganti karakter dari yang biasanya cuma teman-teman satu geng remaja menjadi satu keluarga, supaya lebih naas. Bayangkan terpaksa menyakiti orang yang benar-benar dekat seperti kakak atau ibu kita. Gimana coba efek melakukan hal itu dirasakan oleh anak sekecil Casey? Nah, karena itulah aku sempat kesal sama sensor di bioskop saat menonton ini. Ada adegan Casey terpaksa menusuk kakaknya yang sudah jadi deadite tepat di mulut nembus ke belakang kepala. Adegan itu disensor, nggak kelihatan dia nusuknya gitu. Penonton satu studioku mendesah kecewa saat tiba-tiba adegannya lompat. Nggak benar-benar terlihat reaksi ataupun ekspresi pada Casey. Nah, menurutku bagian itu nggak perlu disensor. Pertama, karena kekerasannya nggak lagi disarankan kepada manusia, ya kan? Karena si kakak itu basically udah jadi zombie yang menyeramkan. Kedua, karena adik yang terpaksa menusuk kakaknya itulah poin dari konteks cerita. Yang horor dan dark di situ bukan hanya pada momen penusukannya, melainkan juga pada yang dirasakan oleh si adik sesaat dan setelahnya gitu. Memotong adegan tersebut tidak akan membuat horor itu hilang, karena horornya diteruskan pada aftermath penusukan. Nah, dengan dipotong, kita yang nonton nggak mendapat full efek itu. Kita nggak lihat saat ditusuk, kita juga hanya sepotong ngelihat reaksinya. Konteks filmnya hanya separuh tersampaikan pada kita. Makanya sensor di bagian itu mengganggu. Buatku, mengganggu komunikasi antara kita dengan film.
Toh film ini sebenarnya banyak banget isinya kekerasan semua. Ditusuk, digigit, dicekek, disembelih, diparut pakai parutan keju. I'm just saying, ada banyak adegan kekerasan lain yang lebih kosong yang bisa dipilih untuk disensor. Tapi sayangnya yang kekat justru yang punya konteks. Kenapa aku jadi malah ngekritik sensor ya, bukan malah kritik filmnya? Oke. Buat filmnya, ini sungguh-sungguh horor sadis yang menghibur. Sebagai bagian dari Evil Dead, film itu punya ruh yang tepat. Meskipun tonnya masih belum sekocak versi original, hal itu bisa dimaklumi karena horor zaman sekarang mengejar value yang sedikit berbeda. Yang jelas, film ini berhasil menyeimbangkan value horor modern tersebut dengan identitas asli franchise-nya. Elemen horornya brutal, berdarah. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan film-film sebelumnya, tingkat edan film itu masih agak kurang. Tapi karena kali ini karakternya adalah satu keluarga, dramatisnya jadi lebih ngena, adegannya jadi tetap berasa. Meski bukan exactly bikin meringis, tapi bikin terenyuh. Aku harap film ini bisa jadi inspirasi buat horor lokal kita dalam gimana membuat horor receh tapi nggak remeh. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Evil Dead Rise. That's all we have for now. Menurut kalian, apa sih yang bisa membuat horor sadis dan komedi bisa menjadi combo yang efektif? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydearseed.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydearseed di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.